Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara oknum guru sekaligus kepala sekolah dasar swasta di Sukoharjo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 20 siswanya di lingkungan sekolah. Polisi kini terus melakukan penyidikan terhadap kasus ini. 20 siswa sekolah dasar swasta di Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum guru sekaligus kepala sekolah. AKP Zainuddin, Kasat Reskrim Polres Sukoharjo membenarkan peristiwa itu. Zainuddin bilang meskipun baru 4 wali siswa atau korban yang melapor, polisi meminta korban lain segera melaporkan kasus pelecehan seksual ini dan meminta Pemkab Sukoharjo mengawasi sekolah swasta yang belum berizin untuk memudahkan pengawasan. Untuk proses sudah penyidikan dan kami sudah tahap 1, artinya berkas perkara sudah kami limpahkan ke kejaksaan, demikian. Itu artinya sudah ditangkap ya? Sudah, ya, dan kami tahan juga. Apakah betul sekitar 20 siswa ini? Terkait itu, di kami baru ada 4 korban yang melapor. Sementara kuasa hukum korban pelecehan seksual di salah satu SD swasta di Sukoharjo, Lanang Kujang, Pananjung, menyatakan kasus pelecehan sudah terjadi 3 tahun. Saat itu, wali siswa sudah melaporkan ke pihak sekolah, namun tidak ditanggapi serius. Maka sejumlah wali siswa dan korban melaporkan ke Polres Sukoharjo. Kuasa hukum korban juga mengimbau 16 korban lainnya segera melaporkan ke polisi. Kuasa hukum menduga kemungkinan ada pelaku lainnya dan polisi bisa mengungkap tuntas kasus ini. Itu ada sekitar 20 korban yang terdata. Kemungkinan akan bertambah. Kami juga masih membuka hotline service. Ketika memang nanti dari wali korban ataupun dari korban memang butuh pendampingan, silahkan bisa menghubungi kami. Kemungkinan masih ada penambahan tersangka karena seperti yang tadi saya bilang, patut diduga bahwa pihak sekolah ini juga melakukan pembiaran terhadap sebuah tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Hingga kini, polisi masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut dalam pelecehan seksual ini. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan seperti apa kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 20 siswa SD di Sukoharjo, Jawa Tengah? Pagi ini kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, Jawa Tengah, AKP Zainuddin. Selamat pagi Pak Zainuddin. Selamat pagi Mbak. Pak, bagaimana dengan proses penyidikan saat ini? Kapan kira-kira berkas perkara ini lengkap atau dinyatakan P21 dan siap disidangkan? Baik, kami sudah dalam hal ini giat penyidikan dan sudah tahap 1, artinya berkas sudah kami limpah ke kejaksaan, harapannya segera untuk P21 dan nanti bisa segera tahap 2 untuk dilaksanakan giat persidangan. Demikian. Belum ada informasi dari kejaksaan untuk perbaikan berkas perkara, Pak Zainuddin? Baik, untuk perbaikan sudah ada P19 untuk kami penuhi, demikian. Oke, lalu Pak bisa dijelaskan awal mula perkara ini tuh seperti apa? Apakah terjadi di lingkungan sekolah saja atau ada di tempat lain begitu? Baik, dapat kami jelaskan untuk kejadian di lingkungan sekolah tingkat SD ini, kemudian awal mulanya adanya suatu pengaduan dari salah satu orang tua wali murid. Dengan pengaduan tersebut, kemudian kami giat lidik hingga kami tingkatkan penyidikan dan kami tetapkan DI ini sebagai pelakunya. Demikian. Berdasarkan keterangan saksi yang sudah diperiksa oleh Polres Sukoharjo, apakah ini korbannya semua perempuan atau ada anak laki-laki, siswa laki-laki? Baik, untuk saat ini semua laki-laki yang sudah kami periksa sebagai korban. Artinya laki-laki semua Pak ini korbannya. Tadi kalau saya tidak salah saya sempat dengar baru 4 yang melapor begitu atau bagaimana? Betul, 4 yang sudah melapor. Tentunya kami harapkan korban lain silakan untuk bisa melaporkan ke kami. Dari keterangan yang diperoleh dari saksi maupun juga mungkin dari Polres Sukoharjo sudah meminta keterangan begitu dari korban. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini seperti apa? Baik, modus yang dilakukan oleh pelaku D ini ya awalnya membujuk rayu ke korban untuk
untuk korban ini ke kamar mandi untuk buang air kecil. Kemudian sebelum keluar dihadang di depan kamar mandi, kemudian pelaku masuk, demikian. Apakah semuanya ini modusnya sama, lalu apakah korban juga ini mendapat ancaman dari pelaku? Untuk modus ada beberapa lain juga yang di aula juga perbuatan dilakukan oleh pelaku, demikian. Pelaku saat ini kan sudah ditahan betul ya Pak, lalu apakah yang bersangkutan ini sudah mengakui perbuatannya? Betul, untuk pelaku sudah kami tahan dan pelaku mengakui perbuatannya, demikian. Total sudah berapa saksi yang diperiksa dan yang digali oleh penyidik dalam kasus ini apa saja, Pak? Baik, untuk saksi yang kami periksa sebenarnya ada 5 saksi dan kami gali terus dari keterangan para saksi maupun korban yang ada untuk bisa kami ungkap untuk dugaan-dugaan pelaku lain. 5 saksi ini dari pihak sekolah atau ada orang tua korban? Orang tua korban juga dari korban sendiri dan nanti kami tambahkan dari pihak sekolah, demikian. Ini kan kalau berdasarkan salah satu pihak dari sekolah begitu dinyatakan sudah berlangsung 3 tahun. Lalu apakah ada tuduhan soal sekolah yang diduga membiarkan? Apakah mungkin juga ada tersangka baru dalam kasus ini? Terkait itu kita nggak bisa komentar, Mbak. Kami intinya berdasarkan dengan keterangan saksi yang ada, kami bisa menentukan suatu pelaku lain, demikian. Namun sementara masih yang kami tetapkan sebagai pelaku. Ya, tapi dari Polres Sukoharjo, apakah akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini? Karena kan tadi diduga ini sudah 3 tahun berlangsung, kemudian juga ya ada dugaan adanya penghalangan atau dihalang-halangi oleh beberapa oknum gitu. Ya, baik Mbak. Kami terus Mbak giat ungkap kasusnya, ungkap lidik pelaku lain. Jika itu cukup bukti, kami proses juga, demikian. Total ada 20 siswa yang mendapat pelecehan, baru 4 yang melapor. Apakah ini akan menjemput bola begitu terhadap korban lainnya untuk memberikan keterangan atau laporan, begitu Pak? Nanti kami akan berupaya Mbak cari informasi terkait dengan korban siapa aja biar segera melapor kami, seperti itu. Bagaimana, apakah ada kemungkinan korban lainnya selain 20 siswa yang sudah diketahui ini? Untuk kemungkinan kita nggak bisa menyampaikan Mbak ya, seperti itu. Karena kita berdasarkan adanya keterangan saksi dan fakta, seperti itu. Baik, terakhir Pak Zainuddin, pasal apa yang akan dikenakan pada pelaku dan jeratan hukumannya seperti apa? Baik, untuk pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, ini ancamannya paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan karena ini pelakunya seorang guru kepada siswanya ditambah sepertiga. Jadi ancaman paling lama 20 tahun, demikian. Baik, semoga proses hukum yang sedang berlangsung bisa berjalan dengan lancar, pelaku bisa diberi hukuman seadil-adilnya. Terima kasih AKP Zainuddin, Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, Jawa Tengah yang sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu.